izinkan saya untuk mempresentasikan teaching pada kesempatan berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Hari ini kita ketemu lagi di kuliah penelitian tindakan kelas, karena subtema itu berkaitan dengan PTK. Sebelum saya masuk ke materi, ya, saya akan meminta dulu supaya kegiatan kita ini lancar dan bisa menjadi berkah. Kami mohon kesediaannya Saudara Jamal untuk memimpin doa. Silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita di pagi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Doa Terima kasih, Pak. Terima kasih Saudara Jamal. Kalau saya lihat kelas hari ini semua ya. Pak kami, Pak Fikri, dia, Saudara Jamal, Saudara Evia sudah hadir. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai kelas, ini kalian ini adalah kelas yang terakhir ya. Tadi sudah bagi kelas yang saudara-saudara. Boleh hidup dulu ya, coba regangkan dulu badannya. Silakan. Ke kanan dulu silakan, ke kiri dulu. Hati-hati terletok ya. Oke, beberapa waktu ke depan saya akan memberikan seri mengenai materi identifikasi misalnya PDK. Oke. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua, menjelaskan hakikat identifikasi masalah dalam PTK. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai sumber selanjutnya menjelaskan langkah-langkahnya, terus memahami pendekatan APKL dan USD dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Oke. Nah, apa itu PTK? Jadi kemarin kita sudah sedikit banyak menyinggung tentang sejarah awal PTK, terus kenapa PTK itu hadir, untuk apa fungsinya, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, PTK itu dapat diartikan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru atau peneliti untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi bagaimana seorang guru atau seorang peneliti itu melihat masalah-masalah yang ada di kelas sehingga diteliti agar perbaikan pembelajaran di kelas terus bisa dilakukan seperti itu. Nah, penelitian ini bersifat reflektif dan merupakan tindakan langsung dalam siklus yang sistematis seperti itu. Oke. Karakteristik PTK. Jadi karakteristik PTK ini ada 3. Yang pertama, masalah nyata. Dia berangkat dari permasalahan faktual yang benar dialami oleh guru ya di kelas. Jadi masalah itu bersifat faktual dan benar-benar terjadi. Bagaimana proses pembelajaran di kelas itu kita bisa melihat bahwa ada masalah nyata di dalam kelas tersebut. Terus dia nanti karakteristik PTK itu dia bersifat siklus. Jadi ada siklus 1, siklus 2 seperti itu. Ada beberapa model ya yang bakal nanti mungkin dalam minggu selanjutnya bakal kita pelajari. Nah, siklus-siklus ini biasanya dia meliputi ada perencanaan, ada tindakan, observasi. Terus karakteristik yang selanjutnya ada tindakan efektif ya. Ya kolaboratif ya. Basis pada versi ya. Perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi ini adalah beberapa karakteristik dari PTK itu sendiri. Hakikat identifikasi masalah PTK yang pertama itu adalah untuk menemukan kesenjangan. Jadi kesenjangan kita bakal melihat ya apa yang terjadi di dalam kelas, kondisi nyata sama kondisi yang kita ketika kita menemukan masalah di sana dengan kondisi yang benar-benar kan, nah,
disitulah terjadi gap atau kesenjangan yang terjadi. Lihat masalah di kelas itu eh, dari apa yang kita ternyata tidak sesuai nih dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Terjadi gap. Terus yang kedua, pada tahapan ini eh, PTK ini identifikasi masalah PTK ini bertujuan untuk melihat fokus ya untuk meningkatkan eh, peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dua paket dari identifikasi masalah PTK itu pertama menunjukkan kesenjangan, yang kedua dia untuk mengarahkan fokus agar dapat eh, meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Nah, sumber masalah PTK itu ada tiga secara garis besar. Pertama itu di peserta didik ya. Jadi saudara dan saudari pasti merasakan ketika sekolah ya di SMA, di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas misalnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah dari peserta didik. Bisa jadi karena motivasinya rendah atau hasil belajar yang kurang tuntas atau siswa nih yang kurang aktif berpartisipasi di dalam kelas seperti itu. Terus yang kedua misalnya dari gurunya penggunaan metodenya yang kurang variatif misalnya atau kelemahan di dalam kelas dan sebagainya. Nah mungkin saya bisa tanya dulu ya ke saudari Lilis. Kemarin pada saat sekolah ya pasti udah 12 tahun nih mungkin di SMA atau di sekolah menengah atas, ada nggak kira-kira guru favoritnya terus guru yang membosankan, ada nggak kira-kira? Kalau itu pasti ada, Pak. Hmm? Ya. Kalau guru favorit itu ada Ibu Deliati. Itu pas di SMA. Kemudian kalau eh, guru yang apa ya, yang berkesan itu ada pas di pelajaran matematika di pas taraf SMA dulu, Pak. Nah, Itu kenapa tuh? pas. Karena ya belajarnya atau metodenya atau materi. Karena kalau yang pas di Ibu Deliati itu cara mengajar dia itu walaupun dia tidak menggunakan PPT yang secara runut dan sebagainya, walaupun dengan metode ceramah, tapi penjelasan dia itu sangat jelas sehingga kita mudah untuk menerima dan kita ingat. Itu satu lagi Bu, ada nggak guru yang membosankan buat saudari Isis? Kira-kira nggak apa-apa disupil aja gitu sebagai sih. Kenapa gitu kan? Hmm. Kalau yang membosankan itu Pak, dia hanya apa namanya bercerita saja, bercerita tanpa ada timbal balik dan eh, apa ya kurang hidup suasana di kelas kayak gitu Pak. Jadi sehingga kita sebagai murid itu merasa bosan dan pasti melihat waktu, kapan waktunya selesai seperti itu. Jadi kalau Hmm. cepat selesai malah lebih senang ya, seperti itu Iya, ya. iya Pak. Siap, terima kasih saudari Isis. Mungkin ke saudari Jamal, saudara Jamal, kira-kira ada nggak saudara Jamal dulu? Saya nggak tahu, saudara Jamal dulu SMK atau SMA ya? Izin Pak, saya SMA dan kebetulan anak IPS Pak. Oh IPS gitu ya. Hmm. Anak IPS nih biasanya ada yang rajin, rajin banget, terus yang males-males banget. Kalau saudara Jamal masuk yang mana? Alhamdulillah saya masuk ya kategori rajin-rajin sedikit lah Pak. Rajin-rajin sedikit. Ya, ini karena rajin sedikit saya ada di sini nih Pak. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Kira-kira bisa sharing sedikit nggak ada guru favorit habis itu guru yang sangat membosankan Jamal? Nah, ada Pak. Saya ada guru waktu SMA di pas kelas 12 ya Pak ya. Kalau 12 itu darahnya masih terlalu apa namanya? Tinggi ya Pak ya. Menggebu-gebu. Jadi saya ada permasalahan di keluarga juga waktu itu beliau amanatkan beliau memberi apa namanya? Saran kepada saya. Kalau seperti ini cara belajarmu terus tidak jadi orang. Kalau saya kan orang Padang, Pak. Nah, jadi kemanapun kita pergi, katanya, yang penting kita jangan ada malas, katanya. Terus saya ingat masih filosofi beliau, coba lihat kerbau, katanya kan. Kerbau itu kalau agar runcing tanduknya, dia pasti gesek-gesek terus ke tanah, katanya.
Jadi kalau kita runcing apa tanduk kita nak runcing, kita harus "Ndak apa-apa kotor kepala," katanya, "yang penting tanduknya runcing." Jadi tidak ada kata malas katanya, jangan pernah ada kata malas dan jangan pernah tidak mencoba dulu. Itu kata beliau. Alhamdulillah sampai sekarang saya ingat itu, Pak. Saya kan ya sekarang ya. Ya, Pak. Ini favorit saya beliau itu. Ada yang tidak favorit saudara Jamal yang sangat membosankan, misalnya ketemu bapak ini, ketemu ibu ini nggak enak sekali nih karena gaya belajarnya atau materinya kurang menarik atau Ada, Pak. Itu beliau wakil kepala sekolah dulu ya. Tidak senangnya selalu menegur karena saya lambat terus, Pak. seperti itu. Itu. Oke, ya harusnya nggak usah ditegur ya seperti itu ya. Ya, karena Biar setelah biar tiap hari itu mesti ditegur, berarti saya yang salah berarti. Ya, Pak. Oke, thank you saudara Jamal. Gitu ya. Jadi ada favorit misalkan sisi metode maupun cara menyampaikan seperti itu. Dari sama aja saya juga dulu seperti itu. Jadi ada guru yang favorit buat saya, guru yang sangat. Tapi dari semua guru kita bisa belajar banyak. Nah, yang terakhir di sini ada tindakan reflektif saudara-saudara, ada keterbatasan pembelajaran di kelas ya. Kalau kita lihat sekolah di Indonesia ya, dari Sabang sampai Jakarta, sekolah favorit seperti apa, kayak gitu. Juga di masyarakat dengan cara tindakan kelas. Selanjutnya contoh permasalahan PTK. Yang pertama adalah rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan di sekolah. Sering kita temui ya di kelas ya teman-teman. Partisipasi ini mungkin satu kelompok itu bisa 5 orang ya kan, terus yang aktif cuma 3 seperti itu, 2 yang nggak aktif cuma ikut-ikut aja seperti itu ya. Nah ini juga menjadi apa? Menjadi permasalahan dalam PTK. Terus yang kedua, kurangnya keterampilan kritis dalam memecahkan soal analisis. Misalnya kita kalau di materi itu tentang materi permintaan dan penawaran dari sisi kurva. Nah, ini kan perlu analisis nih. Kadang kalau cara guru menyampaikannya monoton, habis itu tidak menggunakan model pembelajaran yang interaktif gitu kan. Nah, jadi mahasiswa itu tidak timbul nih cara berpikir kritisnya. Terus yang selanjutnya, mayoritas siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep materi yang bersifat abstrak. Terus selanjutnya ada suasana pembelajaran yang terasa monoton dan kurang memancing antusiasme belajar siswa. Ini kalau guru cerita doang, terus materinya kemana-mana seperti itu jadi nggak asik sekali. Ini contoh masalah dalam PTK. Terus langkah identifikasinya, ada beberapa teman-teman, ada 4 ya. Pertama itu ada pengamatan, jadi bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan selama pembelajaran dulu. Dari pengamatan itu, teman-teman pasti bisa melihat nih, menjadi catatan-catatan teman-teman. Teman-teman akan menemukan kesenjangan celah di dalam kelas antara kondisi dan harapan yang diinginkan seperti melihat pengamatan tadi. Terus selanjutnya teman-teman akhirnya menganalisis nih, itu kan mana yang jadi masalah terbesar dalam kelas itu, apa yang harus diselesaikan, gitu kan, tempatnya seperti apa, seperti didukung juga oleh data misalnya hasil belajar, nilai tugas. Terakhir adalah untuk menentukan prioritas. Jadi nanti kita bakal menentukan dari banyaknya masalah yang di situ, kita bisa menentukan prioritas apa nih yang harus ada di depan. Nah, teknik identifikasi masalahnya ada beberapa, teman sekalian. Pertama itu kita bisa melakukan observasi, langsung pengamatan di dalam kelas ya. Teman-teman bisa masuk, terus mengobservasi kelas itu. Terus yang kedua, bisa wawancara nih, misalnya dengan peserta didik yang bersangkutan. Kamu tadi belajar apa? Belajar ekonomi misalnya. Sama siapa? Sama guru ini, seperti itu. Gimana gurunya? Gini, gini, gini. Pasti peserta didik itu menjelaskan tuh, kalau guru ini kayak gini, materinya seperti ini, ada yang enak, ada yang nggak enak, dan sebagainya seperti itu. Terus dokumentasi dan tes ya. Misalnya kita videokan proses pembelajaran itu atau dilakukan tes hasil belajar siswa, itu bakal kelihatan ya. Kalau nilai hasil belajarnya jelek, nah berarti ada masalah di sana seperti itu. Yang selanjutnya ada refleksi guru.
catatan guru ya. Jadi guru itu juga biasanya punya catatan kalau masuk ke kelas ini yang menjadi permasalahannya itu seperti ini, titik terbesar masalahnya itu seperti itu. Nah, seperti itu biasanya ada seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ketika kita sudah nih ya tadi sudah melakukan beberapa teknik identifikasi masalah ya, sudah melakukan semuanya. Nah akhirnya kita harus menentukan nih masalah mana yang menjadi prioritas kita seperti itu. Apakah masalah A, apakah masalah B, masalah C gitu kan, atau masalah D misalnya saking banyaknya masalah di dalam kelas itu. Nah di sini ada dua pendekatan yang coba saya masukkan ya. Pertama ada pendekatan APKL, yang kedua ada USD. Yang APKL ini A-nya itu adalah aktual. Jadi masalah itu benar-benar terjadi di kelas. Dia nggak meraba-raba seperti itu ya. Menurut aku masalah di kelas itu kayak gini ya. Aku nggak bisa kayak gitu. Seperti itu ya. Terus yang kedua, problematik ya. Jadi dia mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas itu. Gitu. Misalnya ada anak yang sering ribut atau anak itu tidak bisa memahami proses pembelajaran di dalam kelas misalnya dan sebagainya secara mayoritas ya. Terus kekhalayakan. Nah, halayak ini ialah yang berkaitan dengan hampir semua atau lebih banyak di dalam kelas itu masalahnya itu banyak seperti itu. Yang merasakannya seperti itu. Nah, itu kekhalayakan. Terus layak. Layak ini guru ya, guru khususnya misalnya, itu punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas itu. Jadi itu dilakukan dengan pendekatan proses PKL ini. Terus setelah kita menilai dari APKL, kita turun ke pendekatan analisis USD. Yang pertama itu ada urgensi, seriousness, sama growth. Nah, urgensi ini kita bakal mengukur tingkat kepentingan atau seberapa mendesak sih masalah ini untuk diselesaikan seperti itu. Kalau dia nggak mendesak, ya udah nanti dulu kecil aja nilainya seperti itu. Tapi kalau ini mendesak, mau tidak mau nilainya harus kita tinggikan seperti itu. Nah, terus seriousness, tingkat keseriusan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, apakah akan terus berdampak secara terus-menerus seperti itu? Akan mengganggu sampai ke tahap ujian atau akan mengganggu dalam proses jangka panjang seperti itu. Nah, terus tingkat pertumbuhan akan memperburuk atau luas atau perlu bisa selesai. Jadi ada dua pendekatan, PKL dan USD. Nah, ini contoh menilainya teman-teman, skor APKL dan skor USD ya. Saya coba masuk ke 3 masalah. Pertama, motivasi dan partisipasi belajar sangat rendah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan alat peraga visual. Yang ketiga, lingkungan fisik kelas yang kurang rapi misal. Nah, dari APKL ini, skor maksimalnya itu adalah 5. Sehingga setiap poin itu adalah 5, gitu kan. Ketika di total, ya kan, totalnya itu 18. Sementara masalah yang kedua, skop totalnya adalah 15, yang ketiga skop totalnya hanya 12. Terus dari sisi USD-nya juga dilihat gitu. Ternyata dari sisi USD-nya masalah pertama ini sekali ya, maksimalnya 15, terus skornya 14. Terus yang masalah kedua skornya 12, terakhir 10. Nah, jadi kita dapat. Nah, bagaimana menentukan itu? Menentukan atau berdasarkan analisis kita juga dengan sejawat misalnya. Jadi kita bisa mendapatkan mana nih masalah ya. Ya. Gitu kira-kira teman-teman sekalian, kira-kira ada pertanyaan mengenai ini, silakan. Waktunya sudah habis, Pak Ahmad, boleh ditutup. Siap. Baik, sesi tanya jawab sudah. Selanjutnya ini contoh kasus teman-teman, ada sedikit latihan dan refleksi buat teman-teman ya. Ini ada 3 kasus, silahkan teman-teman selesaikan dengan pendekatan APKL dan USD ya. Nanti tugasnya adalah tingkat prioritas masalahnya seperti apa, terus penentuan alasannya apa, seperti itu. Nah, kesimpulan kita pembelajaran hari ini, pertama, dari masalah PTK adalah tahap esensial untuk menentukan masalah-masalah di dalam kelas itu, terus yang bisa kita gunakan untuk menentukan prioritas itu bisa menggunakan pendekatan PKL dan USD. Saya gunakan hari ini. Oke.
Terima kasih atas semuanya. Tetap semangat. Teman-teman adalah calon pendidik guru ya di masa depan. Jadi kemajuan suku bangsa itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ahmad Rifki. Ini kita dapat langsung pengetahuan dari ahlinya. Ini ahli pendidikan ini ya. Lumayan ini Pak. Kayaknya kita semua pasti pernah merasakan kalau di kelas itu kan sering mengalami gangguan konsentrasi mahasiswa. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Rifki. Tapi kalau kita terlalu dekat dengan mahasiswa itu agak salah juga ya Pak ya. Bahaya. Ya tambah dia jadi rasa-rasa kalau kita dianggap teman jadi gimana gitu ya. Dimarahin tambah jauh. Jadi serba susah jadi dosen deh. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau berkomentar? Tidak ada? Ya, Semuanya pada merenungi kayaknya ya, meresapi. Nah, kayaknya saya besok kalau ke kelas saya akan menjadi dosen yang inspirasi gitu ya. ini ada satu Pak. Silakan Pak. Ya silakan. Terima kasih kesempatannya Bu Ratu, Pak Ahmad Rifki. Izin Pak, ini menurut saya materinya luar biasa sekali ya. Walaupun telah menjadi dosen, tapi saya rasanya menambah insight gitu ya. Bagaimana cara belajar gitu ya, bagaimana cara berperilaku selain di luar konteks perkuliahan. Kalau dari saya Pak, izin mungkin ini dari teknisnya saja Pak. Sebagai masukan, sepertinya tadi suaranya nggak kurang terdengar dengan jelas. Nah, karena materi Bapak menurut saya ini cukup cukup komprehensif dan sangat bermanfaat sekali. Jadi kurang sedikit sedikit saja kurang ya Pak. Jadi sedikit kurang untuk bisa kami tangkap dengan baik. Mungkin itu saja sih Pak. Di selain itu menurut saya sudah luar biasa mantap Pak. Terima kasih Pak Muharam. Izin Ya silakan Pak Jamal. eh, izin untuk membela Pak Ahmad Rifki sedikit. Ini bukan suara beliau yang kurang jelas tadi Pak. Ini karena tadi pada saat beliau penyampaian Ibu Ratu kan lagi ngetik itu terdengar Bu, izin langsung masuk ke Zoom dia Bu. Jadi nanti itu tadi pada jelas. Oke, itu aja Bu. Terima kasih Pak Jamal. Jamal ada masukan silakan Pak Jamal, sangat sangat Saya ingin jadi dosen inspiratif jadi setelah ini Pak. Karena grade kita kan ada ranking penilaian dari mahasiswa ya Bu ya. Saya selalu masuk Ya, kepada 7 alhamdulillah masuk 10 besar Bu. Tapi tidak jadi utama. kalau bisa Utama jadi masih satu ya Pak ada ya, yang kurang. jangan 10 besar ya, Kalau bisa satu jadi besar ya satu, Pak. satu besar Bu. Ya doakan Dan ya dapat Bapak Ibu. hadiah ya Pak. Iya, biar dapat Pak. Nah, terima kasih komentar dan perhatian dari Bapak Ibu semua terkait Pak Ahmad Rifki. Berikutnya kita lanjutkan aja ya Bapak Ibu ya. Ini peserta terakhir penutup. Biasanya kalau pembuka baik, nah penutup